Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu. Edisi hari ini membahas tema tes kesehatan paslon Pilkada Bengkulu, dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita. Ada Dr. Taufik Ramadan selaku Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan Paslon Cakada 2024 dan juga Bapak Asep Topan selaku akademisi. Nah, tadi kita sudah membicarakan bahwa tahapan tes kesehatan bagi Cakada ini sebagai salah satu hal yang paling penting untuk menilai bahwa sehat atau tidak orang yang akan memimpin daerah ini ke depannya. Nah, kalau kemarin dokter, berapa lama itu dokter pelaksanaan pemeriksaan kesehatannya? Tadi ada 3 kan dokter? Ya. Jasmani, kemudian rohani, termasuk salah satunya adalah pemeriksaan narkotika. Ya. Jadi untuk pelaksanaan pemeriksaan fisik dilakukan di Rumah Sakit M- Bengkulu itu 5 hari. Dari tanggal 28 Agustus sampai dengan tanggal 1 September. Sedangkan untuk pemeriksaan rohani atau jiwa itu dari tanggal 28 sampai tanggal 26 hari di Rumah Sakit Jiwa. Oke, itu sudah meliputi keseluruhan dari 3 aspek tadi dokter? Keseluruhan ya, Oke. Karena BNN mereka ikut kita. Oh, dia ke Rumah Sakit M. Yunus juga? Yunus ya. Oke, untuk Jasmani sendiri berapa jam untuk pemeriksaan satu orang? Rata-rata itu kita mulai dari jam 6 sampai jam 11, jadi antara 4 sampai 5 jam. Satu orang itu? Pelaksanaan satu calon ya. Oke. Satu orang ya. Dan dia secara bergiliran bergantian atau memang ada? Iya, secara mereka sendiri-sendiri gitu. Jadi satu orang itu harus mengikuti yang 8 poli itu harus diikuti semuanya. Satu orang. Jadi calon kepala daerah juga harus ikut juga ya dokter, antri juga ya dokter? Kemudian saya lihat itu Pak Khairil Huda itu sampai berkeringatan, semangat. Kemudian Pak Treskan itu semangat semuanya. Sampai ya kan nih yang kali ini banyak yang muda-muda kan calonnya ya. Jadi ya semangat semua. Mungkin yang tua-tua nggak mau kalah dengan yang muda-muda. Oke. Jadi sampai berjam-jam nih untuk jasmaninya saja dokter ya? Ya jasmaninya. Oke. Kalau untuk yang rohani dokter? Itu rohani itu kan dilakukan di Rumah Sakit Jiwa. Jadi mereka itu sampai sore dan ada katanya sampai malam. Karena ada pengulangan yang berupa yaitu MMPI yang Minnesota. Ini pemeriksaan apa namanya itu, karena ada yang invalid. Jadi kata Dokter Lucy sebagai ketua tim pemeriksaan jiwa, itu banyak yang harus diulang lagi karena hasilnya invalid, tidak valid. Oke. Jadi harus valid ya. Jadi diulang lagi tahapan? Diulang lagi dan alhamdulillah semuanya dinyatakan sehat secara rohaninya. Oke. Nah, kalau jasmani kan mungkin pemeriksa di rumah juga sudah terbayang dan tergambar gitu seperti apa pemeriksaannya. Mungkin datang ke poli juga udah beberapa kali mungkin dokter. Ya. Nah, tapi kalau rohani ini seperti apa bentuk pemeriksaannya dokter? Nah, ini mungkin bertanya-tanya juga masyarakat seperti apa? Ya kan rohani itu kan diperiksa mengenai kondisi jiwa ya, psikologis. Mereka mengisi ada apa namanya itu pertanyaan. Kemudian ada juga antites urin yang kedua. Jadi pemeriksaan urin 2 kali selain BNN melakukan yang pertama. Rumah Sakit Jiwa juga melakukan pemeriksaan tes urin karena ini merupakan satu kesatuan yang berdasarkan dari surat keputusan KPU tahun 2024. Ada keterkaitan juga artinya apa pemeriksaan urin ini dengan kejiwaan seseorang berarti dokter? Bisa. Oh, bisa. Ini yang banyak masyarakat di rumah belum mengetahui ini dokter. Ya. Oke. Dan kemudian setelahnya nanti akan diberikan ke KPU atau saat ini? Ya, jadi kemarin pas hari Rabu tanggal 3 kita melakukan rapat pleno. Dan hasil semua calon, 27 pasang calon atau 54 orang sudah kita serahkan ke KPU Provinsi dan Kabupaten. Oke, tadi kita akan mendiskusikan nanti seperti apa bisa dikatakan sehat, ini seperti ini sehat, seperti ini tidak sehat. Tapi saya ingin ke Pak Asep Topan terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari secara historikal sebenarnya Indonesia nih Pak, secara jasmani ini yang tampak nih, tidak usah kita melalui medical check up di rumah sakit misalkan. Presiden Gus Dur pada saat itu dia tidak bisa melihat dan lain sebagainya. Nah, ini masih belum jelas nih antara seperti apa sosok sehat dan tidak sehat itu sebenarnya. Nah, saya ingin ke
Pak Iya. Sitopan, seperti apa tanggapannya? Ya, tentunya saya bicara dalam perspektif masyarakat ya, sosiologis, bukan dalam perspektif kedokteran ya. Betul. Kan itu ya. Makanya Pak Sitopan. Jadi walaupun dikatakan itu sehat gitu ya, begini, sekarang pertanyaannya, konsep di masyarakat tentang sakit itu apa sih? Bisa beda-beda itu, gitu kan ya? Betul. Kan itu. Masyarakat kalau sakit tuh kalau sudah betul-betul nggak bisa bergerak, ini jasmani ini. Iya. Bergerak udah nggak bisa apa-apa, itu baru sakit, dikatakan sakit. Tapi kalau misalnya flu segala macam, itu bukan sakit. Kira-kira itu. Ya. Jadi sebenarnya tadi dikatakan tidak mudah juga mengidentifikasi sakit tidak sakit, walaupun hanya jasmani. Tidak, kira-kira itu. Ada orang merasa sehat ini, saya nggak kurang apa. Begitu dites, dicek secara detail, baru ketahuan, oh ini, kurangnya ini. Nah, itu KPU mencoba mengangkat potensi-potensi yang bisa di kemudian hari seperti itu dan tidaknya. Kira-kira itu. Itu dari sisi. Jadi tidak bisa juga gampang, saya kan sehat ya. Gampang itu, yang penting sehat. Enggak, gitu kan ya. Iya, betul. Tidak bisa demikian. Ada gini gejala apa segala macam, orang masih dibilang sehat. Bisa kok, kan itu. Saya bisa ini, bisa itu dan sebagainya. Nah itu. Tapi secara saintifik kedokteran, Anda sakit. Ini loh, itu kan ya dokter ya. Iya. Jadi tidak bisa mudah. Nah itu. Oke. Lah yang kedua, terus misalnya kasus itu saya terus terang tidak memahami ya dari aspek kesehatan. Gus Dur kayak apa sih? Ya. Gus Dur selama hidupnya di masyarakat sebagai ketua di situ tidak pernah dinyatakan sakit. Itu loh ya, oleh masyarakat. Betul. Nggak bisa, Gus Dur sakit. Enggak, hanya kekurangan aja. Kira-kira itu. Tapi kekurangan itu bisa ditambal misalnya kan, katakanlah dengan ada keistimewaan beliau yang justru mampu kan itu kan, selama dalam konteks historisnya itu nggak ada terkendala karena masalah penglihatan. Kira-kira itu ya. Oke. Dia tahu misalnya kondisi jonglor kan gini. Heran ada kekuatan apa di situ? Ada keunggulan apa Gus Dur kan itu ya. Nah, itu barangkali yang meloloskan tidak terkendala manakala beliau nanti menjabat sebagai pimpinan tertinggi di negara. Oke. Itu fisiknya. Oke, semakin menarik pembahasan kita. Ya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tentu nanti kita akan menanyakan dengan dokter secara saintifik situasi seperti apa yang bisa dikatakan secara jasmaninya tidak sehat, secara rohaninya tidak sehat, atau kalau yang ketiga jelas penggunaan narkotika antara positif maupun negatif itu sangat jelas sekali. Semakin menarik kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.